Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya berada di sawah. Ini sawah yang kekurangan air teman-teman ya. Yang sempat kekurangan air karena dampak erupsi Gunung Raung. Selokannya mati, jadi pengairannya mati. Tapi sekarang sudah normal. Ini sudah siap panen teman-teman. Di kondisinya seperti ini. Ini sudah sebagian sudah terlalu tua ya. Sebagian sudah terlalu tua, sebagian masih ada yang hijau, tapi tidak apa-apa. Ini siap panen, mungkin 1 atau 2 hari lagi kami panen ini ya. Jadi karena dia kekurangan air teman-teman, jadi malainya itu tidak terlalu bagus ya. Malainya itu banyak yang berdiri-berdiri seperti itu, karena efek dari kekurangan air. Tapi sudah cukup lumayan ya, daripada gagal panen. Ini sudah cukup lumayan bisa dipanen teman-teman. Alhamdulillah masih bisa dipanen, karena ini hampir gagal ya karena kekurangan air. Kondisinya seperti itu. Ini siap panen, 1-2 hari lagi dipanen. Ini panennya kemungkinan menggunakan kombin teman-teman ya. Dipanen menggunakan kombin karena ini dekat dengan jalan raya. Bukan jalan raya, dekat dengan jalan, jadi kombin itu mudah masuk teman-teman ya. Jadi panennya menggunakan kombin. Di panennya sudah, padinya sudah menguning. Jadi siap panen. Ini pari 32 jenis jumbo teman-teman ya, karena dia kekurangan air jadi tetap pendek jadinya, tidak terlalu tinggi. Ini matangnya tidak rata teman-teman ya, ada yang sudah matang sekali, sudah terlalu tua, ada yang masih hijau ya. Kalau misalnya nunggu yang hijau matang sempurna, ini kemungkinan nanti kelewat teman-teman ya, terlalu matang ya, kelewat akhirnya rontok, jatuh, kena hujan tuh jatuh, rontok. Jadi karena sebagian besar sudah matang, jadi tetap kami panen teman-teman ya. Akan segera kami panen, mungkin 1 atau 2 hari lagi kami panen. Lumayan ya, padinya cukup lumayan, cukup padat, meskipun tidak tinggi dia cukup padat. Jadi efek padi kekurangan air tuh seperti ini teman-teman ya. Padinya jadi pendek. Kekurangan air di fase vegetatif ya. Kalau di fase generatif air secukupnya saja. Yang penting tanah selalu basah ya teman-teman. Kalau fase vegetatif itu harus air banyak supaya pertumbuhan tuh bisa maksimal ya, untuk bekal pembuahan. Jadi ini maksimal seperti ini tidak maksimal ya. Ini cukup standar aja, tidak terlalu bagus teman-teman, tidak terlalu bagus seperti yang panen kemarin ya, yang waktu panen pakai alat semi manual, pakai alat dores ya, atau thresher ya. Ini tidak terlalu bagus seperti itu, tapi alhamdulillah masih bisa dipanen teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, resiko menjadi seorang petani. Hasil itu kadang tidak menentu ya, kadang bagus, kadang biasa aja seperti ini, kadang rusak teman-teman. Ini masih bersyukur ya, ini masih bisa dipanen, hasilnya masih ada lah seperti itu, meskipun tidak banyak.
tapi masih bisa dipanen teman-teman. Kadang kita sampai gagal panen. Kalau sudah gagal panen seperti itu ya sudah, modal sudah tidak balik teman-teman. Makanya saya kurang setuju ya kalau misalnya teman-teman petani itu mudah menjual padinya seperti ini, dijual ke tengkulak dengan harga yang murah teman-teman, karena ya pengen cepet butuh uang ya. Cuman ya kebutuhan orang beda-beda, mungkin terdesak butuh uang, akhirnya padinya dijual murah teman-teman. Padahal kita kalau misalnya tidak terlalu butuh uang ya jangan dijual murah ke tengkulak ya teman-teman, karena kita pelihara tuh kurang lebih 4 bulan ya 3 bulan lah, 3 bulan setengah. Itu susah teman-teman ya, tidak tentu. Jadi harus ngatur air, ngatur hama, penyemprotan, pemupukan, pembibitan, pembenihan, seperti itu. Jadi kalau misalnya padinya cukup bagus atau mungkin standar lah seperti ini, jadi jual dengan harga yang standar teman-teman, jangan terlalu murah ya. Kalau misalnya perkiraannya dapat 2 ton ya dijual dengan harga ya 18 kuintal, 17 kuintal gitu. Jadi dengan terlalu murah ya, karena kita memelihara selama 4 bulan teman-teman ya, sedangkan tengkulak hanya memelihara selama paling lama mungkin 1 minggu mereka ya, habis itu dipanen. Jadi hasilnya jangan sampai hasilnya lebih banyak tengkulak daripada hasil petani, seperti itu. Jadi kalau saya lebih memilih untuk jual ke gudang langsung teman-teman ya, jual ke gudang langsung, tentunya ke gudang yang sudah langganan. Karena kalau gudang yang sudah langganan nanti potongan itu kadang kita bisa menyesuaikan ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta langsung dipotong dengan potongan yang tinggi. Kalau misalnya bukan gudang yang langganan tuh biasanya, tapi tidak semua ya, biasanya itu potongan itu kadang tidak masuk akal ya teman-teman. Bisa lebih dari 10%. Jadi kalau dapat 1 ton nanti dipotong 1 kuintal, kan sudah hilang uang 650.000 teman-teman kalau sampai dipotong 10%. Tapi biasanya kalau saya di gudang langganan saya tuh biasanya antara 2, 3 atau 4%, maksimal 5% teman-teman ya potongannya itu. Kalau misalnya padinya bagus seperti ini, jadi lumayan ya seperti ini. Jadi potongan tidak terlalu banyak teman-teman. Apalagi sekarang harga gabah itu 6.500 ya, di sini di gudang resmi itu 6.500. Cuman kalau di gudang kecil, gudang penimbang itu 6.400 teman-teman. Kalau di gudang resmi itu 6.500, jadi sudah cukup lumayan ya. Lahannya, pemandangannya bagus ya teman-teman, seperti itu. Jadi seperti ini ya, ini masih lumayan hijau ya, yang daerah sini nih sebagian hijau, tapi sebagian sudah kuning seperti ini teman-teman. Tapi tetap kita akan panen dalam waktu dekat ini, karena kalau menunggu yang hijau ini sampai matang sempurna, nanti yang sudah tua ini nanti terlalu tua. Jadi teman-teman, yang sudah tua seperti ini karena tidak bareng ya, tidak rentak ya, keluar malainya tidak serentak. Yang masih hijau tuh biasanya dia terlalu banyak kejatuhan pupuk ya, makanya dia masih hijau. Seperti ini 432. Untuk selanjutnya, untuk lahan ini nanti saya tanami cakrabuana teman-teman ya. Ada yang komen cakrabuana itu nasinya kurang pulen teman-teman, nasinya kurang enak atau apalah seperti itu ya. Kami di sini jarang ya yang memproses gabah langsung menjadi beras ya. Kebanyakan kami di sini itu gabah langsung dijual ke gudang teman-teman, jadi tidak tahu tekstur nasinya itu seperti apa, pulenkah atau enakkah, seperti itu. Jadi tidak tahu ya. Kebanyakan terutama saya itu langsung mensetor padi itu langsung ke gudang, jadi langsung dijual ke gudang, enggak GS ya, iya KS ya. Jadi seperti itu, kering sawah ya, jadi langsung KS, jadi kering sawah langsung dijual ke gudang. Jadi sangat jarang di sini ya petani langsung memproses padinya jadi beras teman-teman. Jadi tidak tahu ya tekstur nasinya itu pulen apa tidak. Tapi harga jualnya untuk cakrabuana itu tetap masuk
ke harga jual sama seperti Pari 32 ya, jadi 6.500 teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kami semua petani berharap harga beras itu harga gabah itu stabil teman-teman ya. Stabil di harga ya kurang lebih 6.500 lah, jangan sampai turun ya. Karena harga bahan-bahan pertanian sekarang sudah mulai meningkat ya, seperti pestisida, pupuk, seperti itu. Jadi di sini harganya meningkat teman-teman. Kalau misalnya harga gabahnya 6.500 ya sudah cukup bagus ya bagi petani, sudah cukup menghasilkan. Yang penting hasil panennya jangan sampai gagal, gitu aja teman-teman ya. Oke, cukup sekian untuk update kali ini. Semoga hasil panen lahan ini bagus ya teman-teman, standar ya, bisa kita gunakan untuk modal untuk mengolah lahan lagi, seperti itu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.